Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل kitab. Ar-Ra'd ayat 38. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikomentari oleh orang-orang yang tidak beriman. Kalau memang Muhammad itu nabi, ngapain dia berkeluarga, beristri? Lalu Allah menyampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya itu juga berkeluarga. Nabi Musa. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa nggak sempat berkeluarga karena hidupnya diuber-uber oleh pengikutnya, bahkan akhirnya dibunuh, terbunuh. Bagaimana mau berkeluarga? Ini masyarakatnya begitu. Bukan karena tidak mau berkeluarga Nabi Isa itu. Lalu dicari lagi kelemahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang dia Nabi, kenapa keluarganya lebih dari satu? Dijawablah oleh Allah melalui lisan Nabinya. Itu Nabi kamu dulu-dulu itu lebih dari puluhan, malah ratusan. Nabi itu hanya untuk membantu karena waktu itu keluarganya banyak terbunuh. Waktu di Madinah itu. Lagi pula, kalau yang sudah ada itu dipisah, kasihan dia sudah sempat berkeluarga dengan Nabi, pisah, tidak ada orang yang lebih baik dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau tetap menjadi keluarga Nabi, dijamin dunia akhirat beliau insya Allah di surga. Oleh karena itu, keluarganya Nabi lebih dari satu itu diantara alasannya seperti itu. Jadi, walaqad arsalna dan sungguh telah mengutus siapa kami rusulan kepada beberapa rasul min qablika dari sebelummu Nabi, waja'alna lahum aswaja. Waja'alna dan telah menjadikan siapa kami Allah memberi aturan lahum bagi mereka azwaja kepada berkeluarga. Tujuannya apa? Agar melahirkan keturunan untuk melanjutkan perjuangan. Lagi pula kalau seperti LGBT nggak berkeluarga, akhirnya kita lihat di luar negeri karena dia tidak mau berkeluarga, kalau mau berkeluarga padahal memungkinkan kecuali kalau uzur ya. Dia tidak mau punya anak karena tidak mau repot. Akhirnya dengan sendirinya populasinya berkurang, pengikut dan penyampai perjuangannya juga berkurang. Sedangkan umat Islam apabila memungkinkan dianjurkan untuk ya melanjutkan perjuangan tadi dengan keturunan keluarga dan lain sebagainya. Wa dzurriyyah. Rasul-rasul sebelumnya itu azwaja, berkeluarga, wa dzurriyyah, punya keturunan kalau memungkinkan. Tapi juga tidak menjadi alasan bahwa keluarga itu harus punya keturunan. Artinya kalau tidak punya keturunan lalu harus berpisah, lalu harus bertengkar, salah paham. Karena dzurriyyah itu anak cucu, bisa saja kita mengambil anak dari orang atau membiayai anaknya orang, bisa tinggal di rumah, bisa tidak tinggal di rumah. Jadi supaya kita bisa membantu anak cucu kita juga anak cucu orang lain.
Wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab. Rasul itu bisa menyampaikan ayat-ayat tanda kuasa Allah itu semua atas izin Allah. Likulli ajalin kitab, tapi Allah mengingatkan segala sesuatu itu ada batas waktunya. Dengan keluarga kita juga ada batas waktunya pada suatu ketika kita atau keluarga kita yang mendahului kita. Begitulah hidup. Ini Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 38. Hadhil ayah tadullu ala targhibi fin nikahi wal haddi alaihi wa tanha 'anit tabattul. Kalau tabattul itu memang sengaja tidak berkeluarga, maunya cuma ibadah terus. Oleh karena itu tidak manusiawi. Kan ada nih suatu agama yang pemimpin pemuka agamanya katanya tidak boleh berkeluarga. Akhirnya ya terjadilah apa yang terjadi. Tapi kalau tabattal itu yang dianjurkan. Jadi untuk waktu ibadah konsentrasi sepenuhnya, tapi waktunya berkeluarga, waktu istirahat, waktu berkomunikasi dengan masyarakat di pasar, bekerja atau apa ya. Jadi ada waktunya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Jadi ayatnya itu tabatta. Al-Qurtubi juz 19 halaman 43. Kalau ayatnya adalah surah Al-Muzammil ayat yang ke-8. Jadi tabattul tidak boleh, yang dianjurkan itu tabattal. Oleh karena itu ada Maryam al-Batul ya. Tazawwaju fa inni mukatsirum bikumul umam. Itu hadis maupun ayat yang kita sampaikan tadi. Lalu man tazawwaja faqad istakmala. Adapun siapa orang yaitu berkeluarga faqad istakmala. Maka istakmala berusaha menyempurnakan. Kalau dibaca istakmala sempurna. Kalau kamulah sempurna, istakmala berusaha menyempurnakan siapa man nisfaddin pada separuh agama. Falyattaqillah fi nisfistani. Ada yang membaca seperti itu. Mawwaqahullahu syarra thnataini walajal jannata ma baina lahyaihi wa baina rijlaihi. Lalu adapun siapa orang yaitu dapat waqah. Waqah itu menjaga kepada man Allah siapa Allah syarras natain kepada fitnah dua anggota tubuh. Mana maksudnya walajal jannah, maka orang itu pasti memasukkan siapa Allah al-jannah kepada jannah. Apa yang dimaksud dua anggota tubuh yang harus dijaga itu? Yaitu ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi. Ya mulai dari lisan sampai kaki itu mesti dijaga. Ini diantaranya juga di Bukhari 6474, 6807. Menurut sahabat Anas radhiyallahu an, qala ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma ukhbaru ka'annahum taqalluha faqalu wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Faqala ahaduhum amma ana fa inni usalli al-laila abada. Wa qala al-akharu inni asumud dahra fala uftir. Wa qala al-akharu
ana a'tazilun nisaa fala atazawwaj. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antum alladhina qultum kadza wa kadza. Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arkudu wa atazawwaju an nisa faman raiba an sunnati falaysa minni kharrajahu Muslim bima'nahu. وهذا أبين وفي صحيح مسلم عن سعيد بن أبي وقاص قال أراد عثمان أن يتبتل فنهاه النبي النبي صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا وقد تقدم في آل عمران الحض على طلب الولد والرد على من جهل ذلك وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول. Jadi suatu ketika menurut sahabat Anas ada tiga orang bertamu kepada Nabi Muhammad SAW lalu bertanya mereka tentang ibadahnya Nabi. Lalu waktu itu belum ketemu Nabi, dikasih tahu Nabi ya biasa-biasa aja. Waktu tidur, waktu puasa, waktu sholat, waktu bekerja, kalau bahasa kita. Waktu dengan keluarga ya biasa. Lalu mereka taqalluha, sepertinya menganggap remeh, kecil, kurang gitu loh ibadahnya. Kok biasa aja ya, kok santai, standar gitu. Kalau kami ini usalli al-laila abada, kami malam sholat terus menerus. Kata yang satunya asumud dahro, kami puasa terus menerus. Kata yang satunya a'tazilun nisa, kalau kami menjauhi keluarga. Fala atazawwaj. Jadi sengaja tidak berkeluarga. Lalu Nabi menyampaikan, antum alladzina qultum kadza wa kadza, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Mohon maaf ya, saya ini termasuk hambanya Allah yang betul-betul menjaga ketakwaan. Tapi saya waktunya puasa ya puasa, asum wa uftir, waktunya berbuka ya berbuka, waktunya tidak berpuasa ya tidak berpuasa. Wa usolli, waktunya sholat, wa arkudu, waktunya tidur ya tidur, wa atazawwajun nisa, waktunya dengan keluarga, menikah ya. Famar raiba an sunnati falaysa minni. Itulah sunnah. Begitu. Ini penjelasan dari ayat di atas. Bahkan ada ungkapan وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول إني لا أتزوج المرأة وما لي فيها من حاجة وأطوها وما أشتهيها قيل له وما يحملك عن ذلك يا أمير المؤمنين قال حبي أن يخرج الله مني من يكاثر به النبي صلى الله عليه وسلم النبيين يوم القيامة وإني سمعته يقول عليكم بالأبكار فإنهن أعذب afwahan wa ahsanu akhlaqan wa antaqu arhaman wa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Antaqu arhama aqbala lil walad wa yuqalu lil mar'atil katsir al walad natik. Ja'a rajulun ila Rasulillah faqala inni usibtum ra'an imra'atan dzata hasabin wa jamalin wa innaha la talid أفأتزوجها قال لا ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم. Ini penjelasannya sudah disampaikan di sebelumnya ya. Lalu An-Nabi Utsman An-Nahdi anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana yatufu bil baiti wa huwa yabki. Suatu ketika sahabat Umar ini tawaf. Lalu yang di sekitarnya mendengar sahabat Umar ini ketika tawaf mendengar doanya dan beliau membaca sambil menangis. Sayyidina Umar ini orangnya tegas, pemberani. Tapi saat berdoa itu ada kalanya beliau tidak terasa air matanya menetes. Di antara doanya,
yang dibaca Allahumma in kunta katabtani fi ahli sahadah. Kami ulang lagi, in kunta katabtani fi ahli sa'adati fa athbitni fiha. Ya Allah, kalau Engkau berkenan mengantarkan kami bersama orang-orang yang sa'adah, bahagia dunia akhirat, maka tolong tetapkan, kokohkan kami di situ. Wa in kunta katabtani fi ahli syaqawati wadz-dzambi famhuni wa athbitni fi ahli sa'adati wal maghfirah. Apabila ya Allah kami ini melenceng dari keridhaan-Mu, melakukan dosa dan lain sebagainya, mudah-mudahan dijauhkan dan dihapus dari catatan-catatan perbuatan yang syaqawah. Syaqawah itu celaka, dzambi itu dosa. Tolong ampuni dosa kami dan hantarkan kami selalu orang yang ahli sa'adah, orang yang bahagia, beruntung, diridhai dunia akhirat. Fa innaka tamhu ma tasya' wa tutsbit. Karena Engkau mampu menghapus segala sesuatu yang Engkau berkenan, wa tutsbit, dan Engkau mampu menetapkan sesuatu yang Engkau kehendaki. Wa indaka ummul kitab. Wa qala Ibnu Mas'ud, Allahumma in kunta katabtani fis su'ada'i fa athbitni fihim wa in kunta katabtani fil ashqiya'i famhuni minal ashqiya waktubni fis su'ada fa innaka tamhu ma tasya wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Ini doa juga dibaca oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Demikian juga yang lain. Yuksiru ayyada'u Allahumma in kunta katabtana ashqiya afamhu waktubna su'ada'a wa in kunta katabtana su'ada'a fa'athbitna fa innaka tamhu ma tasya wa tuthbitu indaka ummul kitab. Doa apa aja silakan. Hafal Arabnya baca, kalau enggak hafal ya Indonesianya saja. Lalu ayat yang terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balagh. Fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Ar-Ra'd ayat 40-41. Awalam yarau, apakah kita tidak mengambil pelajaran? Apakah mereka tidak mengambil pelajaran? Anna na'til arda nangkusuha min atrafiha. Di antara penafsirannya ada yang berpendapat bahwa Allah itu akan semacam memberikan pelajaran dengan cara memanggil dari tepi. Maksudnya gimana ya? Maksudnya dhahabu fuqahaiha wa khiyaru ahliha. Allah itu ada kalanya mewafatkan orang-orang yang alim dan wa khiyaru ahliha, dan orang-orang pilihan. Maksudnya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja orang itu orang terkenal atau tidak terkenal. Ketika ada orang alim, terkenal atau tidak, diwafatkan oleh Allah, itu bentuk nasihat yang sangat keras dari Allah agar kita sadar. Saat orang yang baik itu sudah tidak ada, jauh dari kita, maka otomatis kayak kita berjalan tanpa nur, tanpa lampu. Karena beliau itulah yang berkenan mengingatkan kita, mendoakan kita, memberi contoh yang baik kepada kita. Sehingga kita tidak hidup sekehendak kita, ada yang ngingetin gitu. Waktu ada orang tua, itu biasa kita meskipun udah profesor, doktor, kiai haji, segala macam, tetap aja sama orang tua kita diingetin lebih dan kurangnya. Begitu orang tua kita sudah wafat,
Ya, begitu. Jadi keberadaan Al-Quran, As-Sunnah, para fuqaha, para ulama, orang-orang yang baik-baik ini mesti kita syukuri. Atau penjelasannya itu mautu ulamaiha wa sulahaiha wa sulahaiha. Kultuh. Oleh karena itu mencetak ulama itu gampang-gampang susah. Kalau mencetak yang lain banyak. Wa hadza sahihun ma'nan fa innal jawra wadh-dhulma yukhribul bilad. Aniaya, kezaliman itu dapat menghancurkan suatu tatanan masyarakat, negara. Apabila di suatu tempat banyak kemaksiatan, hancurlah. Coba. Iya, bagaimana tidak ya? Contohnya yang paling sederhana. Mestinya bantuan sosial sampai kepada masyarakat rata, banyak. Di stop oleh orang yang curang, yang zalim di atas ya, dikorupsi segala macam. Akhirnya imbasnya kemana-mana. Biqatli ahliha wanjalaihim. Apalagi kalau kita sampai mengusir orang yang baik-baik, membunuh orang yang baik-baik. Wah, ini berbahaya. Kezaliman kayak begitu berbahaya. Biqatli ahliha wanjalaihim anha wa turfa'u minal ardi al barakah. Oleh Allah tempat itu dihilangkan keberkahannya, kebaikannya. Hidupnya enggak akan tenang. Kita bisa hidup tenang itu karena kita ada orang yang baik, yang mengingatkan. Sehingga hidup itu berjalan alami, natural, dan diridhoi oleh Allah. Hatinya sama-sama baik, senang, tentram, rukun. Tapi kalau hidup sudah penuh dengan kecurigaan dan lain sebagainya, karena pengkhianatan, kezaliman, ketakaburan, dan lain sebagainya, ya sudah. Wa huwa syari'ul hisab al intiqam minal kafirin syari'us thawab bil mu'min. Allah itu cepat, cepat memberi tindakan kepada al kafirin, cepat menolong dan memberi pahala kepada al mukminin. Demikian ini Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 38 sampai 41. Penjelasan kita ambil dari tafsir Al-Qurtubi juz 9 halaman 277 di sebelah kiri sampai halaman 285 di sebelah kiri lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.